Pemirsa, Menteri-Menteri Kabinet Merah Putih bergantian berkunjung ke kediaman Joko Widodo. Para menteri menyatakan pertemuan hanya silaturahmi dan membantah isu matahari kembar yang beredar. Meski tak lagi menjabat, Presiden ke-7 RI Joko Widodo masih dikelilingi sejumlah pejabat di pemerintahan Prabowo Gibran. Bertajuk silaturahmi, sederet menteri berdatangan ke rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, hingga Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan. Eksistensi pengaruh Jokowi terungkap setelah sejumlah menteri masih menganggap Jokowi sebagai pemimpin. Silaturahim sama bekas bos saya, sekarang masih bos saya. Apa aja Pak yang diobrolin Pak? Ya, kesehatan dan sebagainya. Saya sehat, beliau sehat, dan minta arahan-arahan. Banyak sekali saya harus belajar juga. Apa aja Pak arahannya Pak? Ya, arahan untuk kemajuan dalam memimpin KKP. Silaturahmi karena Pak Jokowi kan bos saya, jadi saya sama Ibu silaturahmi, mohon maaf lahir dan batin, dan juga doain supaya Pak Presiden Bapak Prabowo sehat karena sudah masih jadi Menteri Kesehatan kan. Kalau Pak Jokowi sehat kayak gini kita senang. Apalagi kalau Pak Jokowi nanti umurnya sampai 80, 90, 100, insya Allah kita lebih senang lagi. Artinya Menteri Kesehatannya sehat sih. Fenomena banyaknya Menteri Kabinet Merah Putih yang sowan ke Jokowi menimbulkan beragam tafsir. Apalagi silaturahmi dilakukan saat Presiden Prabowo melawat ke 5 negara di Timur Tengah. Politisi PKS Mardani Alisera menyebut bahwa silaturahmi merupakan hal yang baik, namun ia mewanti-wanti terjadinya matahari kembar. Namun Menteri ESDM Bahlil Lahadalia membantah pernyataan Mardani Alisera. Bahlil menyatakan bahwa semua Menteri Kabinet Merah Putih berada di bawah komando Presiden Prabowo. Jangan lagi ada pertanyaan tentang konsolidasi ke yang lain. Konsolidasi kami kepada Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran. Menteri ini sekarang semuanya di bawah perintah dari Pak Presiden Prabowo. Titik. Sedangkan Ketua DPR RI Puan Maharani ikut merespon adanya isu matahari kembar. Puan menegaskan bahwa presiden saat ini adalah Prabowo Subianto. Matahari kembar presiden saat ini Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu Presiden Prabowo Subianto akan mengumpulkan semua menterinya usai kembali dari lawatan ke negara-negara Timur Tengah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pertemuan antara Presiden Prabowo dan Megawati Soekarnoputri akan berlanjut. PDI Perjuangan pun tegaskan akan membantu Presiden Prabowo dalam memimpin Indonesia. Presiden Prabowo Subianto dan Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri rencananya akan kembali bertemu. Pertemuan keduanya akan mendiskusikan kondisi ekonomi dan geopolitik dunia. Pernyataan ini disampaikan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani usai acara Halal Bihalal DPR RI. PDI Perjuangan pun memastikan akan membantu Presiden Prabowo dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin negara. Akan ada silaturahmi dan pertemuan-pertemuan yang selanjutnya. Ya, yang dibicarakan tentu saja hal-hal yang terkait bagaimana sama-sama bersinergi dalam membangun bangsa dan negara, dan kemudian juga bagaimana kemudian PDI akan bersama-sama bersinergi untuk membangun atau membantu bersinergi dalam menjalankan tugas-tugas Presiden ke depan bersama dengan Pak Prabowo. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri pada Senin 7 April 2025. Pertemuan berlangsung tertutup di kediaman Megawati di Jalan Tengku Umar, Menteng, Jakarta Pusat.
Dalam pertemuan ini hadir pula Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, dan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Indonesia Budi Gunawan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah berencana merubah kurikulum pendidikan dari Indonesia Merdeka kembali ke penjurusan IPA, IPS, dan Bahasa. Sistem penjurusan akan dimulai pada tahun ajaran 2025-2026. Pemerintah kembali akan menerapkan sistem penjurusan untuk jenjang sekolah menengah atas atau SMA. Padahal sebelumnya sistem penjurusan telah dihapus dalam kurikulum Merdeka yang digagas Mendikbudristek sebelumnya, Nadiem Makarim. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mufti menjelaskan dengan adanya sistem penjurusan, maka dalam ujian akhir atau yang dikenal dengan tes kemampuan akademik, siswa dapat memilih mata pelajaran yang paling diminati. Nantinya 3 penjurusan yang ada di SMA adalah IPA, IPS, dan Bahasa. Pada pemerintahan sebelumnya, Mendikbudristek Nadiem Makarim menghapus penjurusan di seluruh SMA di Indonesia. Pada tahun ajaran 2024-2025, kurikulum Merdeka hadir untuk mengganti kurikulum sebelumnya. Saat berakhir masa jabatannya, Nadiem sempat meminta agar kurikulum Merdeka dilanjutkan. Bapak dan Ibu, proses transformasi membutuhkan sabar. Hampir 5 tahun kami sibuk menanam akar. Baru sekarang bunga perubahan terlihat mekar. Di tangan Anda semua saya titipkan Merdeka Belajar. Perubahan kurikulum ikut mengubah sistem pendidikan di Indonesia, sehingga membutuhkan pembahasan mendalam. Tujuannya supaya anak bangsa mendapatkan pendidikan terbaik demi Indonesia Emas 2045. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo akan segera kumpulkan menteri-menterinya. Apa yang dibahas selengkapnya usai jeda di Pemimpin Rakyat.